Tahun 2014 akhir menuju 2015 awal adalah tahun yang cukup berat buat vendor smartphone lokal. Brand-brand Tiongkok yang murah tapi cukup berkualitas dengan bebasnya membombardir pasar dan dengan cepat memenangkan hati para konsumen yang pengen HP bagus tapi budgetnya terbatas. Pemerintah yang baru melalui Menkominfo-nya nggak mau Indonesia hanya jadi sekedar pasar vendor-vendor asing dari Tiongkok, Korea, Jepang, bahkan Amerika yang hanya sekedar menjual tapi enggan untuk berinvestasi dan memberi nilai tambah yang lebih besar untuk perekonomian Indonesia. Dan disyaratkanlah TKDN atau tingkat komponen dalam negeri. Sementara minimal 20% aja yang bertahap akan ditingkatkan hingga 30% di 2017 nanti untuk setiap smartphone 4G yang dijual di Indonesia. 20% nggak terlalu besar sebenarnya ya. Namun ternyata korban sudah berjatuhan. OnePlus 2 dan beberapa tipe HP 4G asal Tiongkok lainnya semakin sulit untuk menembus pasar tanah air. Evercost yang notabene brand lokal dengan sigap melihat peluang ini dan menelurkan dua jagoan 4G-nya, Winner T3 untuk mengisi pasar pemula dan yang buat lebih mewahnya, Evercost Elevate Y3 Plus. Sedikit disclaimer, unit yang saya pegang ini bukan unit finalnya ya, masih unit yang statusnya prototype dan batangan. Jadi kalau ada dikit-dikit perbedaan dari unit finalnya nanti yang tentunya lebih sempurna dari ini, sangat mungkin terjadi. Dibanderol di harga 1,5 juta, casing all plastik memang sudah sesuai ekspektasi. Walau plastik, namun molding cetakannya juga presisinya terlihat sangat rapih dengan akurasi tinggi. Tiap ujungnya yang membulat dan gak bersudut juga bikin enak digenggam dan terasa natural ketika kita bermain dengannya. Hanya aja nggak ada effort lebih untuk memberikan tekstur atau pengecatan khusus pada casing belakangnya untuk meningkatkan grip, menolak minyak dari jemari kita, maupun mendongkrak tampilan estetika smartphone ini. Dan ketika tombol kapasitif belum dikasih lampu backlight, juga LED notifikasi sayangnya harus absen. Jadi desainnya walau secara kerapihan dan feel-nya udah oke, namun masih ada ruang yang sebenarnya kalau mau sih bisa disempurnain lagi di sektor tampilan, fungsi, juga kedap-kedip lampu LED. UI-nya adalah Android Money Lollipop versi terbaru 5.1 yang sedikit dimodifikasi. Modifikasinya hanya di beberapa icon yang terlihat sedikit beda, beberapa bloatware, dan beberapa fitur gestur favorit saya, yaitu double tap to wake. Dan ini bagus, karena RAM bebasnya selalu di atas 1 GB, yang membuat aktivitas menjelajah UI, browsing, hingga multitasking berjalan tanpa hambatan. UI-nya juga memungkinkan kita untuk memindahkan aplikasi game yang terinstall dioper sebagian filenya ke memori microSD. Padahal memori internalnya sendiri udah terbilang luas di 16 GB ya. Asik kan? Hanya buat yang suka mendandani tampilan UI smartphone-nya, harus install launcher pihak ketiga ya. Karena fitur kustomisasi dirasa sangat minim di sini. Jadi, RAM 2 GB pakai Android Lollipop versi terbaru yang hampir murni itu paling bikin jatuh hati. Walau minim fitur kustomisasi. Kualitas layarnya terus terang di atas ekspektasi saya. Untuk sebuah brand lokal, layar Evercost Elevate Y3 Plus ini udah luar biasa. Bisa dibilang setara lah dengan layar Xiaomi Redmi 2 yang tadinya saya nobatkan sebagai layar terbaik HP 1,5 jutaan. Bahkan kalau diperhatikan dengan lebih teliti, pada tingkat brightness maksimal, layar Elevate Y3 Plus ini punya kedalaman warna yang sedikit lebih baik dibanding Xiaomi Redmi 2. Walau ya kalau dibandingin sama layar Meizu M2 Note yang punya resolusi Full HD sih, layar Elevate Y3 Plus ini jelas masih tertinggal ya. Menggunakan reno screen untuk antisipasi terhadap goresan, juga sensitivitasnya yang prima adalah faktor-faktor tambahan yang mengukuhkan layar HP ini sebagai layar HP yang berkualitas. Hanya sayangnya di unit yang saya pegang ini pakai screen guard lagi yang udah kegores-gores. Tapi karena HP-nya pinjeman, jadi nggak berani dilepas deh. Nggak apa-apa deh ya. Lanjut ke hardware, dipersenjatai oleh prosesor 64 bit quad-core dari MediaTek MT6735
yang terbilang generasi terbaru, membuat kinerja Evercoast Elevate Y3 Plus ini setingkat di atas LG Magna, Infinix Hot 2, LG G3 Stylus, Trio Android One, dan kawan-kawan. Walau clock speednya hanya 1 GHz saja. Loh, kok bisa? Karena pembeda yang menentukan selain udah 64 bit dan support 4G LTE, yaitu GPU atau prosesor grafik di Elevate Y3 Plus ini udah memakai Mali T720 dibanding generasi sebelumnya yang belum move on dari GPU Mali 400 MP2. Hasilnya, gaming HD terasa berjalan mulus di Elevate Y3 Plus ini. Ditambah lagi UI-nya yang ringan, jadi aktivitas gaming HD terasa sangat menyenangkan di sini. Walau memang belum 100% bebas lag. Suhu device-nya pun terbilang dingin, tercatat hanya di kisaran 42 derajat Celcius aja setelah aktivitas gaming HD yang menurut saya cukup intens. Sensor magnetik buat kompas udah ada, hanya sayangnya sensor gyroscope buat main virtual reality belum tersedia. Tapi yang saya suka, USB on the go sudah support di smartphone ini. Support dual SIM dan baik SIM 1 maupun SIM 2-nya sama-sama bisa ngebut di jaringan 4G. Daya tahan baterainya juga surprisingly cukup memuaskan. Walau baterainya hanya punya kapasitas 2100 mAh aja, tapi HP ini punya waktu standby yang bagus. Ditinggal tidur semalaman hanya berkurang 3-4% aja lah. Jadi bila suatu hari kita intens menggunakan HP ini, siang menuju sore udah harus dicas ulang. Tapi di hari yang lain nih, karena kesibukan misalnya, kita jadi jarang ngoprek HP ini seharian. Sore harinya, baterai Evercoast Elevate Y3 Plus ini bisa masih bertahan di 80% bahkan lebih. Nah, setelah rentetan hasil yang cukup menggembirakan di desain, UI, sampai ke hardware, di sektor kamera ini akhirnya saya harus sedikit kecewa. Buat HP seharga 1,5 jutaan zaman sekarang, mau nggak mau saya harus membandingkan hasil tangkapan kameranya dengan kamera Xiaomi Redmi 2, Infinix Hot 2, atau Andromax R misalnya. Dan kamera Evercoast Elevate Y3 Plus ini, minimal unit yang saya pegang sekarang, belum mampu bersaing dengan mereka. Ketajamannya dirasa sangat kurang dan sedikit berkabut. Lampu flash juga kurang netral karena memberikan sedikit nuansa warna pink ketika digunakan. Dan sudut pandang kameranya lebih sempit dari sudut pandang kamera smartphone lainnya. Satu-satunya situasi yang memungkinkan kamera Elevate Y3 Plus menangkap hasil yang baik adalah pada pencahayaan ruangan yang memadai saja. Selain itu, wassalam. Kamera depannya, ya sama juga. Hanya bisa optimal hasilnya ketika pencahayaan ruangan atau matahari sedang berlimpah saja. Sangat disayangkan karena software kameranya sebenarnya cukup kaya fitur dengan voice shot atau gesture shot yang memang memudahkan. Jadi pastikan pencahayaan sedang bagus sebelum memotret. Dan saya juga sedikit berharap semoga modul kamera di unit final yang dijual ke pasaran nantinya ada perbaikan dari modul kamera yang versi prototype ini. Amin. Karena HP-nya batangan, jadi saya nggak dikasih earphone-nya ya. So, saya langsung pakai earphone in-ear monitor Sony saya, dan hasilnya good. Berbagai genre musik yang saya dengarkan mampu terlantun dengan solid. Pilihan equalizer juga disediakan oleh musik player bawaannya, membuat saya merasa tidak perlu untuk menginstal musik player pihak ketiga. Speaker bodinya terdengar tipis, nggak terlalu keras, tapi untungnya nggak pecah ketika diset pada volume maksimal. Oke, sebelum ke kesimpulan, saya ingatkan kembali bahwa unit yang saya pegang bukan unit final ya. Dan ada beberapa keanehan yang harusnya sih bakal diperbaiki di unit finalnya nanti. Walau bisa juga nggak diperbaiki sih. Well anyway, diantaranya tombol yang harusnya mengeksekusi recent apps malah keluarnya kayak gini men. Kemudian partisi memori internalnya masih aneh. Karena apps hanya bisa diinstal di partisi memori internal yang berkapasitas kecil aja. Sedangkan yang kapasitas besar malah dibiarkan kosong. Jadi kesimpulannya minimal pada unit prototype ini adalah, well it's a good 1,5 jutaan phone with a bad camera.
Yang paling saya suka dari Elevate Y3 Plus ini adalah satu, memori RAM dan internal yang lega, plus bisa di-share bebannya ke micro SD. Dengan catatan masalah partisi memori internal udah fix di versi final nanti ya. Yang kedua, kinerja gamingnya surprisingly very good. Minimal yang termulus yang pernah saya tes di HP 4G seharga 1,5 jutaan. Berkat GPU yang udah di-upgrade ke Mali Tide 720 plus RAM 2GB yang sedikit banyak ikut mengambil peran di sini. Yang ketiga, nomor 1 dan nomor 2 di atas nggak akan maksimal tanpa UI yang ringan. Berasa nggak terlalu menuntut porsi RAM dan beban komputasi yang berlebihan. Keempat, displaynya yang punya kualitas nggak sembarangan. Dan kelima, hal-hal pelengkap sih seperti USB on the go, 4G LTE di kedua slot SIM-nya, dan waktu standby baterai yang baik juga patut saya mention, karena memang melengkapi great experience kita. Namun yang disayangkan, EverQuest Elevate Y3 Plus ini sebenarnya bisa merajai pasar 1,5 jutaan. Asalkan, satu, punya kamera yang lebih bagus, minimal sekelas Unruh Max R lah, cukup kalau buat saya. Yang kedua, punya speaker body yang lebih bagus juga. Yang ketiga, lebih sempurna lagi kalau LED notifikasi juga dikasih, plus kapasitas baterai yang digedein dikit lagi aja, udah deh komplit. Jadi yang buat suka foto-foto, HP ini belum saya rekomendasikan buat kamu. Tapi buat yang suka gaming, browsing, atau dijadikan HP kedua misalnya, Elevate Y3 Plus ini adalah HP yang paling enak dipakainya, yang bisa kamu dapatkan di harga 1,5 jutaan. Plus, distribusi EverQuest lebih tersebar hingga ke pelosok-pelosok kota, kabupaten, dan desa-desa. Jadi HP ini lebih mudah didapatkan bahkan di toko-toko HP yang sederhana sekalipun. Oke guys, itu dia reviewnya. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf buat salah-salah kata maupun informasi yang masih dirasa kurang. Mari kita perangi bersama kegaptekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.